Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mano Usman, dari kelas 6AI, nomor 21, MPM 1430 480. Nah, di sini saya akan membawakan tema konsep penyusunan kata. Apa itu? Let's check it out. Halo guys, selamat malam. Di sini saya akan mendetailkan lagi apa itu konsep penyusunan kata. Kata itu sendiri adalah kertas kerja audit. Apa itu kertas kerja audit? Kertas kerja audit adalah suatu sistem di mana pengonsepan dalam hal pembuatan kata itu sendiri secara sistematis. Jadi ada prosesnya. Dan itu harus sistematis. Dan sekarang lain sistematis. Gunanya apa sih? Gunanya adalah salah satunya adalah untuk memudahkan untuk penyusunan LH. LH itu laporan hasil audit. Setelah kita membahas tentang kakak, mari kita menyinggung sedikit tentang asersi manajemen. Apa itu asersi manajemen? Manajemen adalah pernyataan manajemen. Gunanya untuk apa dalam kakak? Yaitu tadi sistematis tadi. Jadi gunanya untuk menyusun kakak ini supaya kita bisa melihat apa aja sih yang di asersi manajemen. Nah, salah satunya kalau misalkan dalam sales ya itu ada 5. Yang pertama ada procurement, ada completeness, terus ada accuracy, ada classification, dan yang lainnya adalah cut-out. Dan masih ada lagi sih, ada rank, ada obligation, dan lain sebagainya. Tergantung apakah dia di sales atau apa dia di non-payable atau apakah di inventory. Jadi masing-masing hal ini ada beberapa macam lainnya. Kalau di inventory mungkin ada assistance. Nah, selain itu, selain kita menyinggung dalam asersi manajemen, kita harus tahu nih perusahaan ini mencatat apa aja. Misalkan di perusahaan PTX ada 10 macam. Yang pertama ada pencatatan aset tetap, terus ada pengklasifikasian tetap, terus ada pencatatan aset tetap setelah satu buku, ada proses leasing, terus ada pengadaan barang dan jasa, terus ada misalkan lagi transfer aset antar perusahaan, proses dalam perusahaan, dan masih banyak lagi. Nah, dalam hal itu kita bisa mengasersi manajemen di masing-masing klasifikasi. Setelah kita membahas bagaimana bentuk KKA dan asersi manajemen, mari kita membahas tentang asersi manajemennya bagian sales. Apa aja itu sales? Jadi pertama kan tadi kita ketahui tentang achievement. Yaitu bagaimana kita mencatat achievementnya. Apakah dia menggunakan RWB atau bill of lading. Nah, dari situ kita juga bisa melihat apakah dia destination atau shipping point. Terus yang kedua terkait completeness. Completeness itu bagaimana keterjadian transaksi sales apakah ada di record apa belum. Terus yang ketiga bagian akurasi. Akurasi terbagi menjadi 2, akurasi itu sendiri dan pencatatan. Dalam akurasi itu sendiri kita lihat bagaimana tagihan-tagihan dalam setiap salesnya. Apakah dia udah receivable atau udah cash. Terus yang kedua tentang pencatatannya. Apakah pencatatannya ini sudah dicatat apa belum. Terus yang keempat, bagaimana pengklasifikasiannya. Dalam classification, kita melihat apakah klasifikasinya itu sudah bagus dalam penempatan dari klasifikasinya. Misalkan apakah udah benar dia masuk ke dalam income statement, apakah udah benar dalam neraca, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah cut off, yaitu bagaimana kita melihat struktur dari keuangannya itu sendiri. Jadi keuangan itu sendiri waktunya itu apakah tahun ataukah pencatatannya setengah tahun dan lain sebagainya. Terima kasih. Kemarin di kampung lain polisi siaga 1 ya. Dikasih sama orang tua atau bulanan? Bulanan lah. Okay guys, that's all my wish. I hope that you enjoy my video. Thank you, see you, and good luck.